Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Afifah. Kita akan belajar bersama Ajar Afifah Belajar. Kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, subtema 1, kelas 5. Sebelum belajar, kita harus tahu apa itu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, tujuannya melalui teks bacaan organ gerak, peserta didik dapat menemukan ide pokok dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, peserta didik dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan. Nah, pernahkah kalian mendengar mengenai ide pokok? Pasti pernah. Kira-kira apa ya makna ide pokok? Oh, ide pokok adalah inti dari bacaan. Ide pokok bisa kita temui di dalam paragraf. Nah, paragraf sendiri itu ada pembagiannya. Paragraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Letaknya ada di depan. Deduktif, depan. Atau ide pokoknya ada di awal atau di depan ya. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu ide pokoknya ada di akhir. Diingat-ingat, induktif akhir. Dan yang ketiga adalah campuran. Paragraf campuran letaknya ada di awal dan di akhir. Sekarang perhatikan bacaan berikut ini. Manusia dan hewan selalu bergerak. Gerak berarti berpindah tempat atau berpindah posisi. Makhluk hidup akan bergerak jika mendapatkan rangsangan pada bagian tubuhnya. Contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan kedua sayapnya. Sayap kupu-kupu sangat kuat meskipun sangat tipis. Nah, setelah digabungkan menjadi satu paragraf, kita bisa mencari di manakah letak ide pokoknya. Nah, ide pokok biasanya itu kalimatnya paling umum di antara kalimat-kalimat yang lain. Nah, kira-kira ide pokoknya ada di mana ya? Nah, ide pokoknya ada di awal. Gerak berarti berpindah tempat atau berpindah posisi. Jika ide pokoknya di awal, maka disebut dengan paragraf deduktif. Deduktif depan. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan otot adalah disebut alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Berikut tampilan gabungan antara otot dan tulang. Kerjasama antara tulang dan otot disebut sistem gerak. Fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama yaitu sebagai tempat meletakkan otot. Fungsi tulang yang kedua yaitu pembentuk rangka tubuh, sehingga tubuh kita bisa tegap. Nah, sedangkan yang ketiga, tulang berfungsi pembentuk sel darah merah. Jadi, sel darah merah terbentuk di dalam tulang. Fungsi tulang yang keempat yaitu melindungi organ dalam. Bisa kita lihat bahwa tulang di dada melindungi organ jantung, paru-paru, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang kita bahas fungsi otot atau yang biasa disebut dengan daging. Fungsi otot yang pertama yaitu menggerakkan tulang sehingga tulang kita bisa bergerak. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dan sistem tubuh. Dan yang terakhir, mengatur suhu tubuh. Otot kita tersusun dari inti sel,
Kumpulan dari inti sel membentuk serabut otot dan serabut otot membentuk otot atau daging. Sekarang kita akan memasuki muatan IPA. Berdasarkan tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vertebrata dan yang kedua adalah avertebrata. Vertebrata berarti mempunyai tulang belakang dan avertebrata berarti tidak mempunyai tulang belakang. Nah, berikut adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau avertebrata. Yang pertama ada mamalia. Kita contohkan dengan domba. Domba bergerak dengan cara berjalan dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua ada amfibi atau katak. Katak bergerak dengan cara melompat, saat masih berudu bernapas menggunakan insang dan ketika dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan yang ketiga ada Pisces atau ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan bernapas menggunakan insang. Sedangkan habitat ikan ada di dalam air. Bisa air tawar atau air laut. Hewan vertebrata yang keempat ada reptil. Kita ambil contoh ular. Ular bergerak dengan cara melata. Ular berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Hewan vertebrata yang selanjutnya yaitu yang kelima ada aves. Kita ambil contoh yaitu burung. Burung bergerak dengan cara terbang, berkembang biak dengan bertelur, dan bernapas menggunakan paru-paru. Serta mempunyai kantong udara untuk menyimpan udara yang disebut dengan pundi-pundi udara. Saat burung hinggap di dahan, maka burung akan mengambil udara yang banyak dan disimpan di kantong udara. Udara yang disimpan kemudian digunakan saat burung sedang terbang. Selanjutnya ada hewan avertebrata. Yang pertama, hewan avertebrata ada moluska atau disebut hewan lunak. Di sini dicontohkan adalah siput. Kemudian, yang kedua ada arthropoda. Di sini dicontohkan dengan kupu-kupu, yaitu hewan berbuku-buku. Yang ketiga ada echinodermata atau hewan laut. Ya, di sini dicontohkan dengan bintang laut. Dan selanjutnya ada solenterata atau hewan yang memiliki rongga. Di sini kita ambil contoh dengan ubur-ubur. Dan yang terakhir ada annelida atau hewan dengan cincin. Di sini diambil contoh yaitu cacing. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yang pertama, ide pokok adalah inti dari sebuah bacaan dalam sebuah paragraf. Ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau bahkan di awal dan di akhir atau yang disebut dengan campuran. Yang ketiga, alat gerak manusia berupa otot dan tulang. Yang keempat, berdasarkan tulang belakangnya hewan dibedakan menjadi dua yaitu vertebrata dan avertebrata. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas atensi kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, oke?